warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah berbahagia sekali kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun, keberkahan, rahmat dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa menyertai kita sampai pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita masih dianugerahi oleh Allah dengan berbagai kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan banyak nikmat-nikmat yang lain. Yang ketika kita mencoba untuk menghitungnya, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Mudah-mudahan dari berbagai kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita, sampai pada kesempatan kali ini masih dianugerahkan oleh Allah kepada kita, anugerah berupa kenikmatan Islam dan sekaligus kenikmatan iman. Mudah-mudahan ketika kedua kenikmatan itu ada dalam diri kita, maka kita akan bisa menjalani kehidupan kita secara baik, kita akan mendapatkan bimbingan dalam setiap aspek kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan kita ini. Dengan adanya dua kenikmatan itu, maka mudah-mudahan dalam diri kita juga muncul ketakwaan. Dan dengan ketakwaan itu, kita bisa mendapatkan posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap berlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Kita senantiasa mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti syafaat itu bisa kita peroleh sehingga bisa memperingan perjalanan kita untuk menuju Allah. Mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari Rasulullah, yang telah dihidupkan oleh Rasulullah 14 abad yang lampau, melalui ucapan-ucapan beliau, melalui tindakan-tindakan beliau, melalui ketetapan-ketetapan yang sudah beliau tetapkan. Mudah-mudahan bisa kita ambil menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Kita bisa menginternalisasi keteladanan itu untuk menjadi bagian dari sifat dan tabiat kita, menjadi bagian dari akhlak kita, dan mudah-mudahan dengan meladani Rasulullah itu, keteladanan itu hidup dalam diri kita dan bisa kita amalkan dalam masyarakat kita. Sehingga kita pun menjadi sosok teladan mengikuti petunjuk yang sudah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Hari ini kita akan mulai perkuliahan kita. Dalam tema perkuliahan kita hari ini, kita akan membahas tentang persoalan hakikat adab. Jadi kita akan bicarakan tentang tema yang berkaitan dengan hakikat adab. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Berkaitan dengan adab ini, yang pertama, kita nanti akan membicarakan tentang apa yang dimaksud dengan adab itu. Jadi kita akan bicarakan tentang makna adab. Kemudian kita juga akan bicarakan apa pentingnya adab itu bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Berikutnya, kita akan bicarakan tentang hubungan adab dan akhlak. Dan yang terakhir, kita akan bicarakan tentang hubungan adab dan peradaban. Persoalan berkaitan dengan adab ini rupanya memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Islam merupakan ajaran agama yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan adab itu sendiri. Maka tidak heran ketika Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis, adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Jadi Rasulullah menyatakan, aku ini dididik dengan menggunakan adab. Jadi Allah itu mendidikku. Maka aku memperoleh pendidikan yang terbaik. Maka dengan demikian aku memperoleh pendidikan yang terbaik. Kata yang digunakan oleh Rasulullah untuk mengungkapkan konsep adab, di situ dipilih menggunakan kata ta'dib. Jadi dipilih menggunakan kata ta'dib. Yang kalau kita maknai, maka Rasulullah sebenarnya sedang mengatakan, jadi Allah mendidikku dengan adab. Jadi Allah mendidikku dengan adab. Maka dengan demikian, aku menjadi pribadi yang paling beradab. Jadi di sini kita bisa melihat gitu ya,
bahwa konsep pendidikan Islam itu bukan sekedar taklim. Konsep pendidikan Islam juga bukan sekedar tarbiyah. Tapi konsep pendidikan Islam juga harus dikaitkan dengan konsep takdim. Jadi dalam hal ini, konsep pendidikan itu harus membawa manusia itu untuk menjadi pribadi yang beradab. Adab itu sendiri apa? Hal inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi kita berharap gitu ya, dari proses pembelajaran kita kali ini, maka kita bisa mengubah persepsi kita tentang konsep adab itu sendiri. Karena selama ini, banyak di antara kita itu seringkali menyepadankan antara adab itu dengan akhlak. Jadi seolah-olah adab itu sama dengan akhlak. Padahal akhlak dengan adab itu memiliki kedudukan yang berbeda. Akhlak itu merupakan bagian dari adab. Jadi akhlak itu merupakan bagian dari adab. Sementara dimensi akhlak itu merupakan salah satu bagian dari konsep syariah. Kalau kita membicarakan tentang konsep-konsep yang ada pada syariah, maka setidaknya kita akan membicarakan tentang 3 dimensi penting. Yang pertama, membicarakan persoalan syariah itu berarti kita membicarakan tentang persoalan yang berkaitan dengan pokok-pokok keyakinan. Jadi dalam hal ini kita sedang membicarakan tema yang berkaitan dengan akidah. Jadi seorang muslim itu harus memiliki akidah yang baik. Jadi dia harus memiliki pokok-pokok keyakinan yang bersifat mendasar, yang melandasi seluruh perbuatan yang dia lakukan, yang melandasi seluruh sikap dan cara berpikir, termasuk cara untuk menghadapi kehidupan. Nah, ini berkaitan dengan akidah. Akidah ini adalah dasar atau pokok keyakinan. Saudara-saudara, sebelumnya di studi Islam yang pertama, pernah mempelajari persoalan yang berkaitan dengan akidah ini. Di situ Anda belajar tentang bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada malaikat, bagaimana beriman kepada kitab, bagaimana beriman kepada rasul, bagaimana beriman kepada hari akhir, dan bagaimana beriman kepada konsep qada dan qadar. Jadi beriman kepada konsep takdir. Jadi di sana, dalam persoalan yang berkaitan dengan akidah ini, Anda belajar tentang pokok-pokok keyakinan. Ketika kita membicarakan tentang pokok-pokok keyakinan yang ada dalam konsep Islam ini, maka kita sedang mempelajari hal-hal yang bersifat mendasar dalam Islam. Jadi boleh dikatakan akidah itu seperti fondasi bagi Islam. Jadi akidah itu seperti fondasi. Jadi sebagai sebuah fondasi, bangunan itu ditentukan oleh kekokohan yang dimiliki oleh fondasi itu. Atau akidah itu bisa kita ibaratkan sebagai akar bagi sebuah pohon. Pohon itu, dia akan bisa berkembang dengan baik, maka sangat tergantung pada kondisi perakarannya. Kalau akarnya bagus, akarnya kuat, maka pohon itu terjamin akan bisa berdiri secara kokoh. Dia akan mendapatkan asupan unsur hara secara penuh. Makanan yang akan diolah oleh daun itu diperoleh dari akar yang menghujam ke dalam tanah. Jadi ini adalah akidah. Kemudian persoalan yang kedua yang dibicarakan dalam syariah itu berkaitan dengan fikih atau berkaitan dengan amaliyah atau seringkali disebut sebagai syariah dalam makna yang sempit. Nah, membicarakan tentang fikih ini berarti kita membicarakan tentang hukum perbuatan. Jadi berkaitan dengan hukum perbuatan. Jadi di dalamnya, jadi persoalan amaliyah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama berkaitan dengan ibadah, yang kedua berkaitan dengan muamalah. Ketika kita membicarakan tentang persoalan ibadah, di situ diatur tata cara atau ritual yang harus kita lakukan untuk menuju kepada Allah. Jadi ini berkaitan dengan tata cara ibadah. Jadi ibadah itu menyediakan serangkaian tata cara atau ritual yang bisa kita lakukan untuk menyembah Allah. Jadi ini berkaitan dengan penyembahan. Ini ibadah. Kemudian yang kedua adalah muamalah. Muamalah itu mengatur hubungan antara diri kita dengan alam. Jadi muamalah itu mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Yang dimaksud dengan alam itu adalah kullu ma siwallah. Jadi segala sesuatu yang selain Allah. Jadi apapun yang ada di sekitar kita itu adalah alam. Manusia itu adalah alam, benda-benda yang ada di sekitar kita itu adalah alam. Buku yang kita miliki, jadi buku yang kita miliki ini adalah alam. Kemudian bolpen yang saya pegang ini adalah alam.
Nah, di sini seorang muslim itu diatur untuk memiliki konsep yang berkaitan dengan muamalah. Jadi memahami konsep yang berkaitan dengan muamalah. Nah, ini adalah salah satu dimensi yang ada dalam syariah. Jadi syariah itu yang kedua itu adalah amaliyah. Dalam amaliyah itu ada ibadah dan ada muamalah. Muamalah itu juga mengatur hubungan antara diri kita dengan manusia yang lain, selain dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga, dalam dimensi syariah itu ada akhlak. Jadi di dalamnya ada akhlak. Jadi akhlak ini mengatur tentang nilai dan norma yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jadi akhlak itu adalah kondisi batin yang ada dalam diri seseorang atau kondisi kejiwaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan itu biasanya akan muncul dari dalam diri manusia tanpa melalui proses berpikir yang panjang. Jadi tindakan ini bersifat spontanitas. Karena tindakan ini sudah lahir dalam diri manusia, dalam bawah sadar manusia. Jadi lahir dari dorongan yang bersifat bawah sadar. Itu masih berada dalam kondisi kejiwaan yang dimiliki oleh manusia. Nah, lantas di mana letak adab dalam konsep syariah Islam itu? Jadi konsep adab itu memayungi seluruh dimensi yang ada dalam syariat ini. Dalam akidah, di situ ada adab. Dalam persoalan yang berkaitan dengan akidah, maka di situ ada adab. Dalam persoalan yang berkaitan dengan amaliyah, di situ juga ada adab. Dalam persoalan yang berkaitan dengan akhlak, akhlak itu merupakan bagian dari adab. Jadi boleh dikatakan bahwa Islam itu sendiri adalah sebuah agama yang sejak awal itu dipayungi oleh konsep adab. Satu contoh yang jelas, jadi satu contoh yang cukup jelas yang bisa kita hadirkan di sini, misalnya ketika Anda mendirikan sholat. Jadi ketika Anda mendirikan sholat, secara fikih, seorang laki-laki itu sholatnya sudah bisa dikatakan sah ketika dia sudah menutup aurat. Ini dari sisi menutup auratnya. Jadi dia menutup aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kalau itu sudah tertutup, maka secara fikih, jadi dalam fikih ibadah, maka sholat itu sudah bisa dikatakan sebagai sholat yang sah. Jadi antara pusar sampai lutut itu sudah tertutup. Itu misalnya Anda menggunakan sarung saja. Sarung itu sudah menutupi pusar Anda. Kemudian lutut Anda juga sudah tertutup. Sementara Anda telanjang dada gitu ya, bagi yang laki-laki. Tentu saja bukan bagi yang perempuan. Gitu. Anda telanjang dada, sholat itu sudah bisa diterima. Jadi sholat itu secara fikih sudah sah. Akan tetapi, persoalannya ternyata bukan hanya sekedar persoalan fikih. Jadi persoalan amaliyah itu ternyata juga dipayungi oleh konsep adab. Jadi ketika kita menghadap pada manusia yang kita anggap memiliki kedudukan lebih tinggi dari kita, dari sisi keilmuan atau dari sisi kekuasaan politik misalnya, jadi misalnya kita ketemu dengan bupati atau gubernur gitu ya. Biasanya kita akan mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki. Ketika kita bertemu dengan penguasa politik itu, tentu kita tidak akan menghadap kepada penguasa politik itu dengan bertelanjang dada. Tapi kita akan memilih pakaian terbaik yang kita miliki. Jadi kita akan memilih baju kita, ini kelihatannya saya lebih pantas untuk suasana acara seperti ini, saya mengenakan kain batik. Kemudian saya memilih di antara pakaian batik yang saya miliki itu pakaian yang terbaik, pakaian yang lebih baru dibandingkan yang lain. Itu pun harus disetrika terlebih dahulu dan seterusnya. Bisa dibayangkan ketika kita menghadap pada manusia yang sebenarnya dia sama manusianya dengan diri kita. Ternyata kita berusaha untuk menempatkan diri dengan cara yang terbaik, termasuk dari sisi pemilihan pakaian yang kita lakukan. Bagaimana mungkin kita menghadap kepada penguasa alam semesta yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan seorang bupati, lebih tinggi dibandingkan seorang gubernur, lebih tinggi dibandingkan seorang presiden, bahkan lebih tinggi dibandingkan manusia yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di dunia ini. Kita hanya mengenakan pakaian atau bahkan hanya bertelanjang dada. Tentu di situ ada bagian dari konsep adab yang kurang benar, yang harus kita luruskan. Jadi dalam konsep adab ini ternyata bukan hanya berkaitan dengan persoalan akhlak,
tapi juga berkaitan dengan penghormatan kita terhadap berbagai kedudukan yang ada di sekitar kita. Ada hal-hal yang bersifat hierarkis yang ada di sekitar kita, berkaitan dengan kedudukan, berkaitan dengan banyak hal gitu ya. Jadi bersifat hierarkis, bersifat bertingkat. Nah, konsep adab itu selain berkaitan dengan akhlak, jadi akhlak itu menjadi bagian dari adab, di situ kita juga diajarkan untuk bertindak adil, di situ kita juga diajarkan untuk menghormati berbagai tingkatan yang ada dengan menggunakan cara pandang Islam. Jadi tentu tidak adil ketika kita menghadap pada penguasa yang berupa manusia mengenakan pakaian yang bagus, sementara ketika kita menghadap pada Allah, kita hanya bertindak seadanya. Tentu ini kurang adil. Jadi apa yang dimaksud dengan adil itu? Adil itu maknanya menempatkan sesuatu pada posisinya. Jadi ini beberapa hal yang akan kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan makna dan urgensi adab. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hubungan adab dengan akhlak. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hubungan adab dengan peradaban. Khusus untuk persoalan yang ketiga ini, dalam perkuliahan kita kali ini mungkin kita belum akan terlalu banyak membahas tentang hal ini. Akan tetapi nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ketika kita membahas tentang hubungan antara din dengan tamadun. Jadi hubungan antara agama dengan peradaban. Jadi selama ini banyak muncul pertanyaan di sekitar kita. Jadi Islam itu merupakan agama yang sangat menghargai ilmu. Jadi Islam itu merupakan agama yang sangat menghargai ilmu. Ada banyak perintah berkaitan dengan konsep keilmuan ini, termasuk kewajiban bagi seorang muslim untuk belajar ilmu. Akan tetapi, sampai pada kesempatan hari ini, kita menyaksikan gitu ya, bahwa umat Islam dan peradaban Islam di mana mereka hidup, jadi peradaban Islam di mana mereka hidup, itu ternyata mengalami kemunduran. Maka kemudian memunculkan satu pertanyaan besar. Kenapa umat Islam itu seolah-olah jauh dari kemajuan? Kenapa umat Islam itu tidak bisa menyaingi bangsa-bangsa yang lain, sehingga mereka bisa memimpin peradaban manusia pada zaman kita ini? Kenapa Islam sebagai sebuah agama yang mengajarkan konsep kehidupan secara lengkap, bahkan seorang muslim itu diatur sejak dia bangun tidur, sampai dia tidur lagi, itu ada aturannya, dan aturan itu bersifat detail. Kenapa hal itu, jadi aturan-aturan yang ada dalam Islam itu seolah-olah tidak bisa menjadikan seorang muslim itu maju di antara berbagai bangsa? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini ternyata sudah cukup lama menggelayuti benak umat Islam di dunia. Karena itu, maka di antara umat Islam di dunia ini mereka berusaha untuk memberikan jawaban. Ada di antara mereka yang memberikan jawaban. Jadi umat Islam itu mengalami kemunduran karena mereka tidak menguasai teknologi. Sementara teknologi itu saat ini berada di tangan masyarakat barat. Jadi mereka adalah masyarakat yang memiliki ilmu dalam bidang dunia, memiliki ilmu. Jadi ilmu-ilmu berkaitan dengan alam, gitu ya. Mereka menguasai itu. Karena itu maka mereka menjadi bangsa yang maju. Jadi ukuran yang digunakan itu adalah ukuran berkaitan penguasaan ilmu alam. Karena itu maka pihak yang memiliki pendapat semacam ini kemudian menyarankan. Jadi umat Islam itu jika mereka ingin maju, maka mereka harus mengikuti ilmu-ilmu yang berasal dari barat. Termasuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Islam itu maju. Jadi Islam itu bahkan sudah memiliki konsep-konsep untuk maju. Karena itu maka tidak perlu mengikuti ilmu-ilmu yang berkembang di peradaban yang lain. Ada yang berpendapat semacam ini. Kemudian ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Saya ingin mengutip. Jadi salah satu pendapat yang berasal dari Syekh Nakwib Al-Atas. Jadi beliau dalam salah satu risalah yang beliau tulis. Jadi risalah itu kemudian dibukukan dalam buku Aims and Objectives of Islamic Education. Jadi Syekh Nakwib Al-Atas mengungkapkan umat Islam, jadi hari ini mengalami kemunduran. Itu bukan karena tidak mampu menguasai ilmu-ilmu. Jadi bukan hanya ilmu akhirat, tetapi juga ilmu duniawi.
umat Islam itu bahkan gitu ya, selalu bisa mengikuti ilmu-ilmu sebagaimana yang berkembang di dunia barat. Meskipun kalau dilihat dari aspek teknologi mungkin tidak ini ya, tidak semasal yang ada di barat, jadi perkembangan. Tetapi umat Islam itu selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Meskipun kadangkala kita berperan sebagai konsumennya. Jadi perkembangan ilmu apapun yang terjadi di barat, kemudian teknologi apapun yang mereka produksi, jadi secara perlahan kita bisa mengikuti itu. Artinya dari sisi perkembangan teknologi dan seterusnya sebenarnya kita tidak terlalu ketinggalan zaman. Kita juga melihat di kalangan umat Islam sendiri juga muncul temuan-temuan yang tidak jarang temuan-temuan ini cukup mengejutkan khalayak atau publik dunia, publik internasional. Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan umat Islam itu mengalami kemunduran? Syekh Naquib Alatas kemudian mengungkapkan bahwa kemunduran yang terjadi di kalangan umat Islam secara keseluruhan, termasuk kemunduran dalam bidang ilmu itu, salah satu penyebabnya terjadi karena adanya loss of adab. Jadi karena adanya kehilangan adab. Jadi hilangnya adab di antara kaum muslim. Saya ingin memulai perkuliahan hari ini, jadi pada bagian awal ini dengan membahas tentang konsep adab ini, sebelum menjelaskan tentang apa itu adab. Jadi agar kita bisa gitu ya, jadi mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Bukti bahwa masyarakat kita saat ini sudah kehilangan adab, itu setidaknya nanti bisa kita lihat dari 3 kriteria yang dimunculkan oleh Syekh Naquib Alatas itu. Yang pertama, ketiadaan adab dan kerusakan ilmu yang terjadi di kalangan umat Islam itu menciptakan kebingungan dan kekeliruan persepsi mengenai ilmu itu sendiri. Kebingungan itu terjadi seperti apa dalam masyarakat kita? Salah satu contoh yang mengemuka yang bisa kita lihat dalam masyarakat kita hari ini, rupanya masyarakat kita ini mengalami disorientasi. Mereka tidak bisa membedakan mana ilmu yang fardu ain, mana ilmu yang fardu kifayah. Apa saja ilmu yang fardu ain itu? Diantaranya ilmu yang berkaitan dengan persoalan akidah, ilmu yang berkaitan dengan persoalan amaliyah, ilmu yang berkaitan dengan persoalan akhlak. Jadi ini adalah ilmu yang fardu ain. Sementara ilmu yang fardu kifayah itu adalah ilmu yang bisa digunakan untuk menunjang kehidupan. Ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu yang berkaitan dengan bahasa, dan seterusnya. Bahkan, jadi mereka ketika membicarakan tentang konsep ilmu ini, jadi mereka tidak lagi membicarakan bahwa dalam ilmu itu terdapat barokah. Bahwa dalam ilmu, jadi dengan menggunakan ilmu itu, mereka bisa berhubungan dengan Allah. Konsep-konsep semacam ini semakin jauh dipahami oleh masyarakat kita. Mereka tidak lagi menyadari bahwa ilmu itu merupakan salah satu cara yang bisa digunakan oleh manusia. Jadi dengan menguasai ilmu, maka manusia itu bisa berhubungan dengan Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jadi salah satu nama dari Allah itu adalah Al-Alim. Allah itu maha mengetahui. Artinya Allah itu maha berilmu. Maka tidak heran Allah itu menjadi sumber bagi semua ilmu yang ada. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu itu bersumber dari Allah. Allah sebagai Al-Alim. Allah sebagai Al-Alim itu kemudian menciptakan alam raya ini. Jadi Allah kemudian menciptakan alam. Ketika Allah menciptakan alam itu, maka Allah kemudian menetapkan sebagian ilmunya berada di alam itu. Allah kemudian memasukkan ilmunya berada di alam itu. Jadi alam ini dibangun berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh Allah. Mekanisme yang ada di alam yang dipelajari melalui berbagai disiplin ilmu, mulai dari biologi, fisika, dan seterusnya, itu sebenarnya adalah ilmu Allah yang bersumber dari sifat Al-Alim yang dimiliki oleh Allah. Jadi itu adalah ilmunya Allah. Tapi kesadaran tentang hal ini nampaknya kurang dipahami oleh masyarakat kita hari ini. Bahkan ketika kita kemudian mengacu pembelajaran kita pada pembelajaran yang menggunakan metode dan pendekatan barat terkait dengan ilmu-ilmu alam itu, jadi misalnya biologi, fisika, dan seterusnya, itu seringkali ilmu-ilmu itu justru semakin menjauhkan diri kita dari Allah.
Karena memang sejak awal ilmu itu tidak dilandasi dengan basis keyakinan yang kuat bahwa ilmu itu bersumber dari Allah. Nah, karena itu maka di sini penting untuk melakukan proses islamisasi ilmu. Jadi penting dilakukan proses islamisasi ilmu. Agar ilmu-ilmu yang ada itu bisa dan sesuai dengan pandangan hidup Islami yang kita miliki. Nah, karena adanya ilmu-ilmu semacam ini, maka masyarakat kita itu kemudian menjadi bingung. Mereka kadangkala ketika menyekolahkan anak-anaknya atau mengkuliahkan anak-anaknya, ya sudah kamu ambil jurusan ini biar nanti cepat kerja. Ini salah satu alasan yang ada. Jadi ilmu itu tidak dihubungkan dengan keberadaan Allah. Bahwa Allah itu adalah Al-Alim. Allah sebagai Al-Alim itu kemudian memasukkan ilmunya dalam alam. Orang-orang yang mempelajari ilmu yang berasal dari alam itu, mereka melakukan penelitian terhadap alam, dari sana kemudian mereka menciptakan teori-teori baru, dari situ mereka menemukan fakta-fakta keilmuan. Seharusnya mereka menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Allah, kalau cara pandang mereka tentang ilmu itu benar. Dengan pelajari ilmu yang berasal dari alam ini, dengan pelajari aspek-aspek yang berasal dari alam ini, mereka mendapatkan ilmu. Karena itu maka mereka menjadi ulama. Ulama itu adalah pribadi manusia yang paling takut dengan Allah. Dengan menjadi ulama ini, dengan ilmunya, maka dia berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Al-Alim. Jadi ini seperti sebuah segitiga. Allah menciptakan alam dipelajari, didapatkan ilmu, maka ilmu itu digunakan untuk berhubungan dengan Allah. Karena dengan memiliki ilmu itu, manusia itu seharusnya semakin menyadari bahwa dirinya ini kecil belaka. Manusia itu seharusnya makin menyadari bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah, dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah. Karena itu maka keberadaan ilmu itu akan meningkatkan kesadaran manusia akan kebesaran Allah. Tapi kalau dalam ilmu itu sendiri, ternyata di situ sudah tidak ada konsep adab. Artinya kita sudah tidak menempatkan Allah berkaitan dengan keberadaan ilmu itu, maka jelas ilmu itu akan membingungkan, akan mengelirukan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu kemudian kebingungan untuk mempelajari mana ilmu yang terlebih dahulu harus diutamakan, mana ilmu yang harus dikemudiankan, mana yang harus awal dipelajari, mana yang harus dipelajari berikutnya, mana ilmu yang menjadi dasar, mana ilmu yang bersifat buruk atau bersifat catat. Nah, kebingungan dan kekeliruan persepsi terhadap ilmu ini akan memunculkan ketiadaan adab dalam masyarakat. Kalau ilmunya sudah salah, tentu perilakunya juga akan salah. Diikuti dengan tindakan-tindakan yang kurang benar. Ketiadaan adab akan muncul ketika masyarakat itu tidak lagi mampu menempatkan ilmu-ilmu itu pada posisi yang seharusnya. Bahkan mereka bertindak tidak adil terhadap berbagai konsep keilmuan yang ada. Betapa hari ini kita menemukan gitu ya. Jadi orang-orang yang lebih menghargai ilmu-ilmu yang bersifat umum dibandingkan ilmu agama. Ilmu agama itu hanya sekedar dianggap sebagai ilmu tambahan. Ilmu yang harus dipelajari menurut mereka yang paling pokok itu ya fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Mereka tidak menyadari bahwa ilmu itu pun sebenarnya merupakan bagian dari ilmu agama. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajari ini adalah bagian dari ilmu agama yang masuk dalam kawasan fardu kifayah. Jadi ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, sebagaimana sudah saya bahas di awal. Ilmu yang bersifat fardu ain itu adalah ilmu yang menjadi dasar bagi seorang muslim agar dia bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah Allah. Yang dipelajari di situ berkaitan dengan syariah. Jadi misalnya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan persoalan ibadah, berkaitan dengan persoalan muamalah, berkaitan dengan persoalan akhlak. Di situ nanti juga memiliki hubungan dengan ilmu yang lain. Jadi ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Jadi di situ ada tafsir dan seterusnya. Berkaitan dengan fikih dan seterusnya. Ilmu-ilmu ini adalah ilmu yang bersifat fardu ain. Baru setelah ilmu ini dipelajari, kemudian manusia sudah memiliki dasar-dasar dalam hubungan antara dirinya dengan Allah, maka dia pada saat itu baru mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat umum. Jadi ilmu-ilmu yang sebenarnya juga merupakan bagian dari ilmu agama. Jadi kadangkala gitu ya. Jadi kita membagi antara ilmu agama dengan ilmu umum ini pun sebenarnya tidak tepat.
Jadi semua ilmu itu hakikatnya adalah ilmu agama. Tapi dalam ilmu agama itu nanti ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang bersifat fardu kifayah. Jadi ini harus dipahami. Nah, ketika masyarakat tidak memahami persoalan-persoalan semacam ini, mereka tidak memiliki adab dalam persoalan keilmuan ini, mereka juga tidak akan memiliki adab berkaitan dalam hubungan mereka dengan manusia. Karena konsep muamalahnya sudah keliru sejak awal. Jadi mereka tidak mampu menempatkan manusia itu pada posisi yang seharusnya. Mereka tidak mampu membedakan mana yang harus dihormati antara seorang ulama dengan penguasa politik. Hari ini kita menemukan itu ya. Menemukan bahwa penguasa politik itu lebih mendapatkan penghormatan dibandingkan ulama. Bahkan lebih parah lagi, seringkali dalam masyarakat kita itu lebih menghormati seorang artis dibandingkan seorang ulama. Jadi lebih menghormati artis-artis luar negeri dibandingkan seorang yang memiliki kapasitas keilmuan. Keilmuan apapun. Jadi banyak orang-orang yang mungkin mereka menjadi idola bagi artis-artis di luar negeri seperti di Korea atau mungkin di Jepang dan seterusnya gitu. Tapi mereka ternyata tidak memiliki penghargaan sama sekali terhadap konsep ilmu. Baik itu ilmu seperti biologi, fisika, dan seterusnya maupun ilmu-ilmu yang lain. Dan hari ini gejala semacam ini makin banyak kita temukan. Ketika masyarakat itu tidak dibimbing dengan ilmu, tindakan-tindakan mereka tidak berbasis ilmu, maka bisa jadi tindakan-tindakan yang mereka lakukan kurang tepat. Kondisi ini akan menciptakan ketiadaan adab dalam masyarakat. Nah, akibat adanya butir yang pertama, jadi kebingungan dari persepsi terhadap ilmu, kemudian akan menciptakan ketiadaan adab, maka akan muncul ciri khas yang ketiga, yang terjadi ketika ketiadaan adab dan kerusakan ilmu itu menyebar dalam masyarakat. Anda nanti bisa melihat itu ya, kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita. Tiga hal ini benar-benar terjadi atau tidak. Yang ketiga, ketiadaan adab dan kerusakan ilmu itu akan menyebabkan munculnya pemimpin yang tidak saja layak memimpin umat. Jadi mereka tidak layak untuk memimpin umat. Tapi mereka juga tidak memiliki kualifikasi akhlak yang luhur, sekaligus kapasitas intelektual dan spiritual yang mencukupi, yang sangat diperlukan dalam kepemimpinan Islam. Karena seorang muslim itu ketika dia memilih pemimpin itu tidak sembarangan. Jadi misalnya ya, di beberapa waktu yang lalu muncul di kalangan umat Islam itu satu isu yang berkaitan dengan pemimpin non-muslim. Mereka mengatakan, dan ini saya kira satu kekeliruan yang agak parah gitu ya. Jadi mereka mengatakan pemimpin non-muslim itu tidak apa-apa asal mereka amanah. Jadi pemimpin non-muslim itu tidak apa-apa asal mereka amanah. Nah, di sini kita melihat bahwa konsep amanah itu maknanya terlalu disederhanakan. Jadi konsep amanah itu seolah-olah itu sekedar bisa dipercaya. Seolah-olah sekedar dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ternyata tidak. Konsep amanah itu ternyata memiliki makna yang sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu amanatikum. Dari kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian, yang dilimpahkan ke pundak kalian. Jadi di sini kata amanah itu ternyata dihubungkan dengan konsep iman. Artinya jika dia tidak memiliki iman, karena yang dipanggil di situ adalah orang yang beriman. Artinya jika dia tidak memiliki iman, maka dia tidak akan pernah amanah. Apa yang dimaksud dengan iman itu? Iman itu adalah pokok-pokok keyakinan yang dijabarkan dalam konsep akidah. Jadi iman itu ya sampean percaya dengan Allah. Iman itu artinya Anda juga percaya kepada kitab-kitab Allah. Anda juga percaya pada malaikat. Anda juga percaya kepada keberadaan para nabi, termasuk nabi yang terakhir. Bagaimana mungkin kita kemudian mengatakan amanah terhadap orang yang mereka tidak pernah percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak mengikuti ajaran. Ada satu pembahasan yang cukup menarik. Pembahasan ini berasal dari kitab Syiasah Syar'iyah, Ar-Ra'i wa Ra'iyah, yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Ketika beliau menyatakan seorang pemimpin itu dipilih berdasarkan dua kapasitas.
Kapasitas yang pertama itu adalah kuah. Jadi berkaitan dengan otoritas. Kemudian kapasitas yang kedua itu berkaitan dengan amanah. Amanah itu bukan sekedar dapat dipercaya, tapi amanah ini berkaitan dengan konsep keilmuan dan sekaligus keimanan yang ada dalam diri seseorang. Jadi seorang pemimpin itu yang pertama memang harus bisa memimpin. Jadi dia memiliki otoritas. Kalau dia dipilih menjadi seorang bupati, dia memang harus memiliki kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan sesuai dengan area atau wilayah kepemimpinan yang dia miliki. Jadi bupati itu ya kapasitasnya sebagai bupati. Kalau seorang gubernur kapasitasnya ya sekitar bagaimana cara menjadi seorang gubernur. Tapi tidak cukup itu saja. Dia juga harus memiliki amanah. Amanah itu lahir dari iman. Amanah itu lahir dari konsep keilmuan yang dia miliki. Dia harus memiliki ilmu agama. Jadi dia memiliki ilmu agama yang baik. Artinya, dalam konsep amanah itu, ketika dia dinyatakan sebagai seorang yang beriman, dia harus seorang muslim. Karena muslim itu belum tentu mukmin, tapi mukmin itu sudah pasti muslim. Nah, ini harus dipahami. Jadi kalau yang dipanggil itu adalah orang yang beriman dan diminta untuk amanah, maka iman itu mensyaratkan Islam. Nah, di sini ketika kondisi ketiadaan adab itu muncul, maka akan muncul pemimpin yang bukan saja tidak layak memimpin umat, tapi mereka juga tidak punya akhlak yang luhur. Karena ilmunya sejak awal sudah kacau. Tidak memiliki akhlak yang luhur, kapasitas intelektual atau spiritual yang mencukupi, yang sangat diperlukan dalam kepemimpinan Islam. Jadi amanahnya tidak ada, kuahnya kurang. Ini jadi masalah. Dan masalah semacam ini kadang-kala juga muncul dari umat Islam sendiri, yang bahkan mereka merupakan lulusan dari lembaga pendidikan Islam. Tetapi lembaga pendidikan Islam ini kurang menerapkan adab dalam pengajarannya. Karena adab tidak menjadi bagian dari kebiasaan hidup, maka adab itu tidak diinternalisasi dalam kehidupan mereka. Nah, pemimpin-pemimpin yang muncul semacam ini, mereka akan mempertahankan kondisi status quo semacam ini. Jadi kalau ketiadaan adab itu terjadi dan itu menguntungkan mereka, mereka akan pertahankan kondisi ini. Ya, ini kalau nanti Islam terlalu kuat, jangan-jangan saya nanti tidak terpilih lagi di pemilihan berikutnya. Maka mereka menciptakan kondisi agar Islam itu selalu ditekan. Misalnya. Ini salah satu contoh saja. Mereka mempertahankan kondisi yang disebut dalam butir pertama di atas. Jadi kebingungan dan kerusakan ilmu itu tetap dipertahankan. Jangan sampai rakyat saya cerdas. Nanti kalau rakyat saya cerdas, tidak akan milih saya lagi. Karena itu berikan pendidikan yang ala kadarnya saja. Pendidikan yang sekedar menciptakan warga negara yang baik. Karena konsep pendidikan itu kan bisa diarahkan pada dua hal. Yang pertama, menciptakan manusia yang baik. Yang kedua, menciptakan warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu belum tentu adalah orang yang baik. Kenapa? Warga negara yang baik itu kalau dia sudah taat aturan negara, perkara dia zina itu urusan pribadi dia. Perkara dia tidak mengikuti agama itu pilihan dia dan seterusnya. Ini warga negara yang baik. Tapi orang yang baik itu bisa diarahkan untuk menjadi warga negara yang baik. Tetapi biasanya gitu ya, investasinya lebih mahal kalau ingin menciptakan warga negara yang baik itu dibandingkan menciptakan orang yang baik dibandingkan warga negara yang baik. Jadi karena itu banyak di antara pemimpin kita itu sekedar mereka ingin menciptakan warga negara yang baik. Jadi ketika membahas karakter ya, karakter yang dimaksud itu adalah karakter warga negara yang baik, bukan karakter orang yang baik. Nah, seringkali kita mendengar gitu ya, bahkan dalam undang-undang tujuan pendidikan itu juga diarahkan untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Tapi di mana realisasi upaya untuk mewujudkan iman dan takwa itu dalam kehidupan kita bernegara saat ini mungkin masih perlu atau banyak itu ya, menjadi PR besar bagi kita. Nah, mereka akan pertahankan kondisi itu. Mereka akan terus mengontrol permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan melalui tangan pemimpin lain yang memiliki watak yang sama. Jadi kalau mereka nanti mengangkat pemimpin di bawahnya, mengangkat pejabat-pejabat di bawahnya, itu pejabat-pejabat yang sesuai dengan keinginan mereka. Agar sistem itu tetap bisa dipertahankan di bawah kontrol yang mereka miliki. Jadi yang berwatak sama dan mendominasi berbagai sektor kehidupan. Nah, setidaknya gitu ya, ketiadaan ilmu itu akan menciptakan 3 kondisi. Nah, sekarang kita bermuhasabah. Jadi kita melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Apakah 3 hal ini terjadi atau tidak dalam masyarakat kita?
Kalau tidak terjadi, berarti kondisi loss of adab itu tidak ada. Akan tetapi kalau salah satu dari ketiga hal ini terjadi, berarti memang kondisi loss of adab itu benar-benar terjadi. Benar-benar ada dalam masyarakat kita. Jadi ini di sini mari kita bermenung gitu ya. Mari berkontemplasi dengan melihat berbagai kondisi di sekitar kita, terjadi atau tidak tiga hal ini. Kemudian berikutnya, setelah kita mempelajari tentang apa yang terjadi akibat ketiadaan adab itu, maka mari kita membicarakan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan adab itu sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan adab itu? Ada beberapa makna yang berkaitan dengan adab ini, dan saya mengambil dari buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nekwib Alatas. Beliau menjelaskan ada beberapa pengertian yang beliau kemukakan untuk menjelaskan tentang konsep adab ini. Yang pertama, adab adalah tindakan yang benar. Jadi adab itu adalah amaliyah yang benar atau right action yang tumbuh dari disiplin ilmu, yang dibangun di atas pengetahuan, yang tumbuh dari disiplin diri, yang dibangun di atas pengetahuan atau ilmu, yang bersumber dari kebijaksanaan atau hikmah. Dari ungkapan ini, maka setidaknya kita memperoleh bahwa di antara anasir adab itu di dalamnya terdapat tindakan yang benar. Orang itu dikatakan beradab jika tindakannya benar. Tindakan itu dikatakan benar jika dia dibangun berdasarkan ilmu yang tepat. Jadi tindakan kita itu harus dibangun berdasarkan keilmuan yang tepat. Tindakan kita itu harus muncul berdasarkan konsep ilmu yang sesuai. Karena itu bagi seorang muslim, sebelum dia melakukan amaliyah, maka amaliyah itu harus dimulai dari konsep keilmuan. Amal tanpa ilmu itu sia-sia. Karena itu maka bagi seorang muslim, dia memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi dia memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Salah satu hadis mengungkapkan gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Bagi muslim laki-laki dan bagi muslim perempuan. Jadi wajib, sifatnya wajib. Fardu itu ya. Jadi sifatnya adalah wajib. Karena itu maka ketika Anda menuntut ilmu, luruskan niat Anda bahwa menuntut ilmu itu merupakan bagian dari kewajiban syariah yang harus Anda lakukan. Kemudian ilmu itu bersumber dari hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah itu? Hikmah itu adalah sesuatu yang diperoleh dari pelaksanaan ilmu. Berupa apa saja hikmah itu? Bisa berupa ilmu. Jadi ilmu itu ketika diamalkan bisa melahirkan ilmu lagi. Itulah yang disebut sebagai hikmah. Atau dalam tafsir, saya pernah menemukan ya ketika menafsirkan Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah manusia itu dengan jalan hikmah. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Jadi dalam Al-Qur'an salah satu ayat mengajarkan kepada kita. Jadi serulah manusia dengan jalan hikmah atau melalui nasihat yang baik. Atau jika Anda berdebat, maka berdebat dengan jalan yang terbaik. Apa yang dimaksud dengan hikmah di situ? Ada yang menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan hikmah itu adalah perkataan yang lemah lembut. Jadi hikmah itu bisa berupa perkataan yang lemah lembut. Atau hikmah itu dalam tafsir yang lain itu ditafsiri sebagai Al-Qur'an atau As-Sunnah. Jadi kalau kita berbicara itu, maka sumber yang harus kita gunakan adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Atau hikmah itu dalam tafsir yang lain lagi itu dimaknai sebagai perkataan yang bisa diterima oleh orang yang awam, tetapi tidak bisa dibantah oleh orang yang cerdas atau orang yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi. Itu adalah hikmah. Jadi hikmah itu adalah perkataan yang orang awam itu gampang menerima. Tapi orang yang cerdas tidak bisa membantah. Apa contohnya? Jadi misalnya dalam kisah Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim saat itu selesai menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya,
Jadi beliau kemudian dihadapkan pada satu majelis. Jadi dihadapkan oleh kaumnya, itu dia diadili oleh kaumnya. Wahai Ibrahim, kenapa engkau menghancurkan berhala-berhala kami? Ini kata kaumnya, kalau dengan menggunakan redaksi saya ini. Nabi Ibrahim kemudian menyatakan, kenapa engkau tidak menanyakan pada patung yang paling besar? Karena kapaknya tergantung di situ. Jadi Nabiullah Ibrahim itu setelah menghancurkan berhalanya, kapaknya itu digantungkan pada berhala yang paling besar. Nah, apa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim ini sebenarnya adalah perkataan hikmah. Orang yang awam itu akan langsung paham bahwa berhala yang besar itu tentu tidak akan bisa menjawab. Bahkan berhala yang besar itu sebenarnya tidak akan bisa menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu. Orang yang awam akan langsung paham. Tapi orang yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi tidak akan bisa membantah itu. Kalau mereka misalnya membantah dengan mengatakan, tidak mungkin berhala besar itu akan menjawab pertanyaan kami, wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tinggal mengatakan, kalau berhala itu saja tidak bisa menjawab pertanyaan kalian, tidak bisa menjawab doa-doa kalian, bagaimana mungkin kalian menyembahnya? Apa yang kalian harapkan dari berhala itu? Nah, ini perkataan yang berkaitan dengan hikmah. Kemudian pengertian yang kedua, adab itu secara singkat, itu juga didefinisikan sebagai tindakan keadilan. Sebagaimana direfleksikan oleh kebijaksanaan. Jadi adab itu adalah tindakan yang adil. Apa makna adil itu? Adil itu maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu adalah adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu adalah adil. Jadi adil itu tidak sama dengan sama rata. Jadi punya 3 anak. Yang kecil, yang tengah, dan yang dewasa. Semuanya diberi 5.000. Ini kan sama rata. Masing-masing diberi 5.000. Apakah itu bisa dikatakan adil? Tentu tidak. Karena bisa jadi kebutuhan yang paling besar itu lebih besar dibandingkan kebutuhan yang paling kecil. Anak yang kecil itu butuhnya hanya jajan permen, atau kalau ada es krim lewat, dia pengen beli. Sementara yang besar dia butuh buku, dia butuh ini, itu, dan seterusnya. Kebutuhannya lebih banyak. Jadi memberikan uang 5.000 kepada seluruh rakyat, kepada seluruh anak itu tidak bisa dikatakan adil. Adil itu harus sesuai dengan tempatnya, harus sesuai dengan porsinya. Jadi adab itu berarti berhubungan dengan konsep keadilan. Kalau tidak adil, maka tidak bisa dikatakan beradab. Kalau tidak adil, maka bisa dikatakan biadab. Warnanya tuh hitam. Itu maknanya adalah kondisi ketiadaan adil. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tindakan keadilan sebagaimana yang direfleksikan oleh kebijaksanaan. Jadi keadilan itu juga muncul dari hikmah. Artinya kalau itu muncul dari hikmah, itu juga muncul dari ilmu. Jadi adab itu berhubungan dengan adil, berhubungan dengan hikmah. Kemudian berikutnya, adab itu menyiratkan pengetahuan yang diturunkan dari kebijaksanaan, yang mewujudkan tujuan dari pengetahuan itu. Jadi adab itu menyiratkan pengetahuan yang diturunkan dari kebijaksanaan. Jadi ilmu yang lahir dari hikmah. Lagi-lagi kita menemukan konsep ilmu berhubungan dengan hikmah. Adab juga merupakan aktivitas internal dan eksternal dari jiwa yang bersemi dari nilai etis dan moral, serta kebajikan. Sumber asalnya bukan filsafat atau sains, tetapi kebenaran wahyu yang mengalir dari agama. Dari sini kita menemukan itu ya. Adab itu ternyata, jadi adab itu dalam konsep Islam ternyata dihubungkan dengan konsep akhlak. Apa akhlak itu? Akhlak itu adalah kondisi yang dimiliki oleh seseorang, kondisi batin yang ada dalam diri seseorang, yang mendorong munculnya perilaku tanpa melalui proses berpikir yang panjang. Jadi akhlak itu bisa berupa aktivitas internal. Artinya ketika dia masih menjadi kondisi kejiwaan manusia, kondisi batin yang ada dalam diri seorang. Tapi juga aktivitas eksternal ketika sudah lahir menjadi sebuah perbuatan. Nah, aktivitas internal dan eksternal itu bersemi dari nilai etis dan moral. Itulah yang dimaksud dengan akhlak. Serta kebajikan, hikmah. Lagi-lagi kita ketemu dengan hikmah. Sumber asalnya bukan filsafat atau sains, tetapi kebenaran wahyu yang mengalir dari agama. Nah, dari sini maka setidaknya gitu ya,
maka setidaknya kita memperoleh kesimpulan bahwa adab itu setidaknya memiliki 5 anasir pokok, 5 unsur pokok. Yang pertama berkaitan dengan right action, jadi berkaitan dengan amaliyah yang terbaik. Yang kedua, adab itu berkaitan dengan ilmu. Yang ketiga, adab itu berkaitan dengan konsep adil. Yang keempat, adab itu berkaitan dengan konsep akhlak. Yang kelima, adab itu berkaitan dengan konsep hikmah. Jadi ada 5 hal yang membentuk adab dalam diri manusia. Kalau satu hal saja tidak ada dalam diri manusia, maka dia belum menjadi manusia yang beradab sepenuhnya. Jadi 5 hal itu. Nah, ini harus dipahami gitu ya. Maka saya jadi ketika saya belajar tentang Pancasila, Pancasila itu tidak mungkin tidak, itu pasti dirumuskan oleh umat Islam. Karena konsep yang ada pada Pancasila itu ternyata dirumuskan berdasarkan konsep adab ini. Misalnya bagian yang pertama gitu ya, ketika membicarakan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat itu, jadi umat Islam itu diyakinkan. Jadi pada masa awal pembentukan Pancasila, meskipun pada saat itu Piagam Jakarta yang memuat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam itu sudah dihapus. Tapi pada saat itu umat Islam itu diyakini untuk menerima sila yang pertama ini karena yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu mengacu pada konsep tauhid. Sementara tauhid itu adalah esensi dari Islam itu sendiri. Jadi esensi dari Islam itu adalah tauhid. Dan esensi dari peradaban Islam adalah Islam. Karena itu maka esensi dari esensi peradaban Islam adalah konsep tauhid. Ini sila yang pertama. Sementara semua hal yang ada dalam konsep Islam itu dipayungi oleh konsep tauhid. Kemudian yang kedua, jadi sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ kita diajak untuk mempertemukan antara konsep adil dengan adab. Jadi bahwa adil itu bisa didefinisikan, adab itu mohon maaf ya, bahwa adab itu secara singkat bisa didefinisikan sebagai tindakan keadilan. Adil itu dihubungkan dengan konsep adab. Sementara hubungan antara kedua konsep ini direfleksikan dari kebijaksanaan, dari hikmah. Jadi dalam sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ ada konsep hikmah. Di situ digunakan kata rakyat. Rakyat itu dari konsep Islam, ra'iyah. Musyawarah atau syura itu juga dari konsep Islam. Jadi kita melihat itu ya. Jadi Pancasila itu sebenarnya dirumuskan dari konsep-konsep Islam. Termasuk di dalamnya adalah konsep adab yang digunakan. Jadi jangan sampai itu ya, jangan sampai kita mengikuti berbagai isu yang ada di luar sana yang berusaha untuk memisahkan antara umat Islam dengan Pancasila atau menganggap Pancasila itu lebih tinggi dibandingkan agama dan seterusnya. Itu tidak benar. Karena negara kita adalah negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi negara kita ini adalah negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu nanti bisa Anda baca dalam salah satu pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD 1945. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan melihat makna adab secara lebih mendalam lagi. Adab itu adalah disiplin tubuh, jiwa, dan ruh. Manusia itu memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama berkaitan dengan persoalan jasmaniah. Yang kedua berkaitan dengan rohaniyah, dan yang ketiga berkaitan dengan akliyah. Maka untuk memiliki pribadi yang beradab, 3 hal ini, jadi baik jasmani, rohani, dan akal, jasmani, rohani, dan akal itu harus didisiplinkan. Disiplin yang menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat dengan hubungan potensi jasmani, intelektual, dan rohaniyah. Jadi disiplin itu harus mengajarkan bagaimana cara kita menempatkan masing-masing potensi yang kita miliki itu, baik potensi jasmania, itu berasal dari jasmani, potensi intelektual itu berasal dari akal, potensi ruhaniyah itu berasal dari ruh yang kita miliki, itu harus kita tempatkan pada posisi yang tepat. Pengenalan dan pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu dan wujud ditata secara hierarkis, sesuai dengan berbagai tingkatan marotib dan derajatnya. Di bagian awal saya sudah mengilustrasikan.
bahwa semua ilmu itu sumbernya dari Allah. Karena itu, maka semua ilmu yang kita pelajari, ilmu apapun itu, mestinya selalu kita kaitkan dengan Allah. Ilmu yang berkaitan dengan bahasa misalnya, itu juga harus kita kaitkan dengan Allah. Ilmu yang berkaitan dengan psikologi, itu juga harus kita kaitkan dengan Allah. Kita harus mencari hubungannya. Bagaimana pendapat yang dimiliki oleh Allah yang kemudian dirumuskan berkaitan dengan keilmuan-keilmuan yang kita pelajari. Jadi kita harus tahu tingkatannya, kita harus tahu derajat masing-masing. Nah, ketika kita sudah memahami ini, maka kita sudah menjalankan adab. Setidaknya kita sudah sampai pada tingkatan gitu ya, tingkatan praktek adab yang pertama kali. Jadi bisa menegaskan pengenalan dan pengakuan. Pengenalan dan pengakuan ini penting. Jadi penting dalam kehidupan kita. Jadi pengenalan dan pengakuan itu penting. Ada sebagian kalangan itu yang menganggap ya pengenalan dan pengakuan itu tidak terlalu penting. Tapi kita paham itu ya, pengenalan dan pengakuan itu penting. Dalam konsep Islam untuk masuk ke dalam Islam, itu kan pakai pengakuan. Pengakuan itu juga menuntut adanya pengenalan. Pengakuan melalui apa? Melalui syahadat. Jadi ketika masuk Islam itu seseorang yang sebelumnya dia berasal dari agama lain misalnya, atau keyakinan yang lain, maka dia harus membaca syahadat. Di sini menunjukkan bahwa pengakuan itu penting. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Jadi pada saat itu saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tentu pengakuan dan pengenalan yang ada dalam konsep syahadat itu bukan hanya berhenti pada sekedar ucapan. Karena ketika kita membicarakan syahadat itu, ternyata kata syahadat itu memiliki makna yang sangat banyak. Di antara makna syahadat itu adalah, jadi ketika kita membicarakan tentang syahadat, maka saat itu kita sedang melakukan ikrar. Syahadat itu maknanya ikrar. Artinya saat itu kita menyatakan tentang sesuatu, dan sesuatu itu memiliki konsekuensi, itu ikrar. Seperti ketika Anda membaca ikrar mahasiswa Indonesia. Maka di situ Anda itu sedang mengungkapkan pernyataan, di mana pernyataan itu harus Anda laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ikrar. Jadi kalau sudah mengatakan, sudah berikrar, tidak ada Tuhan selain Allah, ya setelah itu tidak boleh itu ya menyembah Tuhan yang lain. Menyembah diri sendiri, menyembah hawa nafsu, itu tidak diperbolehkan. Ya harus mengikuti aturan yang berasal dari Allah. Syahadat itu juga bermakna qasam. Syahadat itu artinya juga bermakna sumpah. Artinya ketika sudah bersumpah, bersyahadat, maka dia sudah bersumpah. Saya bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersumpah bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka atiullah wa atiur rasul. Maka setelah itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Syahadat itu juga bermakna, jadi syahadat itu juga bermakna al-misak. Al-misak itu maknanya adalah perjanjian yang kokoh. Itu seperti Anda sedang menandatangani surat perjanjian di mana di situ dibubuhkan meterai. Jadi ada konsekuensi hukumnya. Jadi ketika kita sudah membaca syahadat, maka kita tidak boleh macam-macam. Karena kita sudah membubuhkan meterai pada syahadat kita, pada ucapan kita itu. Jadi ketika kita mengucapkan syahadat itu, maka artinya saya seperti sedang menandatangani surat bermeterai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saya seperti menandatangani surat bermeterai bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi konsekuensi hukumnya tinggi. Maka tidak heran gitu ya. Maka tidak heran seorang yang kemudian murtad dari Islam itu bisa mendapatkan hukuman yang berat karena hakikatnya dia bukan sekedar berikrar. Dia bukan sekedar berqasam, tapi dia juga melakukan al-mitsaq. Dia juga saat itu sedang menandatangani surat perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum bagi dirinya. Ini pengakuan gitu ya. Jadi pengakuan semacam ini harus dipahami dengan baik. Maka ketika Anda sudah bersyahadat, maka setelah itu pelajari Islam dengan baik agar sumpah Anda bisa terpenuhi, ikrar Anda bisa terpenuhi, kemudian al-mitsaq itu juga bisa terpenuhi. Kemudian definisi yang lain dari konsep adab. Adab itu adalah pengenalan dan pengakuan terhadap realitas bahwa ilmu dan segala sesuatu yang terdiri dari
sesuatu yang ada terdiri dari hierarki yang sesuai dengan kategori-kategori dan tingkatan-tingkatan. Bahwa seseorang itu memiliki tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi fisik, intelektual, dan spiritual. Jadi ini menegaskan pengertian sebelumnya, gitu ya, bahwa adab itu adalah pengenalan dan pengakuan. Pengakuan itu juga penting. Gitu ya. Pengakuan itu juga penting. Misalnya gitu ya. Misalnya misalnya ini satu contoh saja. Jadi keberadaan simbol Allah. Jadi pernah ketika ada satu kejadian di sebuah perguruan tinggi Islam di Jawa Timur. Kejadian ini adalah kejadian yang membuat kita miris. Ada seorang dosen itu, dia menulis lafaz Allah di selembar kertas. Kemudian setelah itu dia menjatuhkan ke lantai dan menginjak-injaknya di depan mahasiswa. Dosen itu kemudian mengatakan, ini hanya lafaz Allah, ini hanya tulisan Allah, ini adalah sebuah simbol. Simbol itu tidak pernah mewakili kondisi nyatanya. Jadi simbol itu tidak mewakili realitas, kata dia. Jadi seolah-olah kalau sekedar simbol, bahkan ketika simbol itu berkaitan dengan nama Allah, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada substansinya di situ. Dalam konsep Islam, kita diajari bahwa substansi itu selalu berkaitan dengan form. Jadi bentuk dengan substansi itu tidak pernah berpisah. Jadi simbol Allah itu juga mewakili keberadaan Allah. Satu contoh saja gitu ya. Karena itu maka di situ penting adanya pengenalan dan pengakuan semacam ini. Jadi simbol itu mewakili keberadaan Allah. Simbol tentang Allah itu mewakili keberadaan Allah. Karena keberadaan simbol itu selalu mengingatkan kita kepada Allah. Meskipun kita tidak boleh terjebak pada bentuknya. Kita juga harus menghayati substansinya. Nah, ini harus dipahami. Satu contoh saja misalnya, seandainya misalnya gubernur itu datang ke tempat Anda. Kemudian Anda pada saat itu memiliki fotonya. Kemudian Anda coret-coret foto itu di hadapan sang gubernur itu. Anda coret-coret. Kemudian Anda mengatakan, yang saya coret-coret ini bukan Anda, tapi sekedar foto Anda. Foto Anda tidak mewakili Anda. Anda kemudian mencampakkannya ke tanah, Anda injak-injak. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Gubernur itu? Tentu Pak Gubernur itu akan merasa tidak enak. Bagaimanapun itu adalah foto saya. Jadi di situ kita melihat bentuk itu ternyata tidak berpisah dari simbol. Jadi simbol dan bentuk itu menjadi satu. Karena itu bagi seorang Muslim, dia melaksanakan ibadah itu bukan hanya batinnya saja, tapi juga lahiriahnya. Ada yang mengatakan, aku sholatku sholat batin. Sholatku sholat batin. Karena itu saya sudah tidak memerlukan gerakan sholat. Yang penting dari sholat itu kan ingat Allah. Kalau saya sudah ingat, ngapain saya sholat? Tentu kalau ada yang mengajarkan hal semacam ini, dia sudah sesat dari awal. Jadi yang diperlukan dalam sholat itu ya gerakan sholatnya, ya kondisi batinnya. Jadi kondisi batin ketika sholat itu adalah kondisi selalu mengingat Allah. Jadi di sini maka kita melihat masing-masing itu ada hierarki gitu ya. Sesuai dengan kategori dan tingkatannya. Antara ulama fikih dengan ulama tafsir itu kedudukannya berbeda. Antara ulama yang ahli hadis dengan ulama fikih itu kedudukannya berbeda. Karena itu maka masing-masing harus kita berikan perlakuan. Kita harus memiliki sikap yang juga berbeda terhadap mereka. Karena masing-masing memiliki hierarki yang berbeda. Apalagi antara guru biologi dengan guru agama. Itu kedudukannya juga berbeda. Marotipnya berbeda. Jadi ada marotip yang berbeda di masing-masing tingkatan atau masing-masing hierarki yang ada. Nah, dari pembahasan kita di awal tadi, kita sudah merumuskan gitu ya, bahwa setidaknya ada 5 unsur yang penting yang ada dalam konsep adab. Yang pertama berkaitan dengan amal yang benar. Jadi perbuatan itu dikatakan beradab kalau amaliyahnya benar. Kalau amaliyahnya salah, maka itu belum benar-benar beradab. Kemudian akhlak harus didampingi dengan akhlak. Amaliyah yang benar itu harus ada konsep akhlak di dalamnya. Akhlak yang digunakan pun adalah akhlak yang terbaik. Nah, setelah ini kita akan bicarakan secara khusus apa yang dimaksud dengan akhlak itu. Kemudian yang ketiga, amal yang benar, akhlak yang baik itu harus disertai dengan ilmu yang tepat, ilmu yang sesuai. Tindakan yang tidak disertai ilmu, khawatirnya justru akan menimbulkan tindakan yang sia-sia, amaliyah yang sia-sia. Karena itu ilmunya pelajari terus. Jadi kalau kita ingin beribadah, maka pelajari ilmu ibadah itu.
Kalau kita ingin memahami akidah, maka pelajari ilmu yang berkaitan dengan akidah itu agar keyakinan kita kokoh. Jadi berkaitan dengan tindakan atau amaliyah yang kita lakukan, termasuk muamalah, maka pelajari bagaimana tata caranya. Anda akan menikah, pelajari dulu ilmu tentang menikah misalnya. Jadi jangan ketika sudah menikah baru belajar, meskipun ini tidak terlalu keliru gitu ya. Tapi khawatirnya gitu ya, khawatirnya ada beberapa hal yang tidak mengenakan yang terjadi dalam pelaksanaan kita, pelaksanaan agama kita ketika baru menikah gitu. Baru setelah itu belajar ilmunya, jangan. Jadi pelajari ilmu yang berkaitan dengan pernikahan, hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh suami, hak kewajiban yang dimiliki oleh istri. Tapi nanti untuk mempelajari ilmu itu ya jangan semuanya dipelajari. Dalam artian ilmu-ilmu tertentu itu ya ada yang baru dipelajari setelah menjelang menikah. Jangan jauh-jauh setelah sebelum menikah gitu ya. Sebelum menikah. Ya jangan. Ada bagian tertentu dari ilmu itu yang mungkin juga memiliki gradasi tersendiri dalam mempelajari. Anak kecil usia 9 tahun sudah belajar menikah. Nanti pengennya nikah terus gitu. Atau anak yang usianya 10 tahun sudah belajar tentang jihad di makna vital. Jadi jihad yang bermakna perang gitu ya. Pengennya perang terus. Nah, itu nanti ada gradasinya, ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian adil. Adil itu maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sebuah tindakan itu belum bisa dikatakan beradab jika tidak ada keadilan di dalam. Kemudian yang terakhir adalah hikmah. Hikmah itu maknanya jadi sesuatu yang diperoleh dari melaksanakan ilmu. Jadi di situ ada dimensi amaliyah, di situ ada dimensi ilmu. Bahkan hikmah itu adalah sebuah ilmu itu sendiri. Tapi jangan sampai kacau dengan pengertian hikmah sebagai ilmu gaib ya. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang tidak pernah dipelajari, yang tidak perlu dipelajari dalam konsep Islam. Jadi belajar ilmu hikmah agar nanti bisa kebal. Belajar ilmu hikmah agar bisa nyantet orang lain, itu jangan. Khawatirnya kita justru terjebak dalam sihir. Jadi kita terjebak dalam sihir sehingga akhirnya mengganggu kita dalam pelaksanaan syariah yang kita lakukan. Ini berkaitan dengan konsep adab. Lantas berikutnya kita bicarakan tentang kedudukan adab dalam Islam. Jadi adab itu kedudukannya seperti apa? Dalam konsep pendidikan Islam, mestinya adab itu dipelajari terlebih dahulu sebelum ilmu. Jadi adab itu dipelajari terlebih dahulu sebelum ilmu. Sehingga ketika seseorang itu memiliki ilmu, maka dia bisa beradab dalam melaksanakan ilmunya. Dia sudah memiliki dasar-dasar adab itu, sehingga dia tidak akan membawa ilmunya itu dalam praktek-praktek yang biadab. Karena banyak orang yang memiliki ilmu itu, karena dia tidak memiliki adab, ilmunya itu justru membahayakan manusia yang lain. Jadi ilmunya membahayakan manusia yang lain. Ada orang belajar ilmu hukum hanya digunakan untuk nyari duit. Dia tahu ilmu hukum itu. Dengan hukum itu dia bisa ngakali hukum. Dengan hukum itu dia bisa membebaskan orang yang seharusnya dihukum. Hanya karena kecerdasan yang dia miliki. Hanya karena ilmu yang dia miliki berkaitan dengan hukum. Dia tahu bagaimana kerentanan-kerentanan yang ada dalam ilmu hukum itu. Dia memanfaatkan itu untuk keuntungannya sendiri. Ini bisa berbahaya bagi manusia. Karena itu, maka sebelum memiliki ilmu, seseorang itu mestinya sudah menguasai adab terlebih dahulu. Maka tidak heran, para ulama kita di masa lampau, itu sangat menghargai keberadaan adab sebelum ilmu. Jadi mereka mengutamakan adab terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu. Misalnya Ibnu Mubarak, dia mengungkapkan, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedang kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jadi belajar adabnya itu lebih lama dibandingkan belajar ilmunya. Mereka, para ulama dahulu, memberikan petunjuk atau adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Kemudian Abdullah bin Wahab pernah mengatakan, yang kami nukil dari Imam Malik, jadi salah satu ulama Mahdhab gitu ya, Mahdhab Maliki, lebih banyak dalam hal adab dibandingkan ilmunya. Karena memang yang diperlukan itu adalah adab. Imam Malik sendiri pernah mengatakan, dulu ibuku menyuruhku untuk bermajlis dengan Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, seorang fakih di kota Madinah di masanya. Ibuku berkata, pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmunya. Imam Abu Hanifah mengatakan, kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Islam yang dianggap paling adil gitu ya dari dinasti
dinasti Umayyah, beliau pernah mengungkapkan, siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu akan sedikit bicara, kecuali dalam hal yang bermanfaat. Kata Ibnu Rajab, benarlah kata beliau, kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalannya. Karena khawatirnya kita ini terlalu banyak ngomong gitu ya, tapi amaliyah kita ini kurang dibandingkan omongan kita. Jadi kita justru kemudian terjebak ayat itu ya. Kabura maktan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Ya kalau kita terlalu banyak kata sementara amaliyah kita kurang, ini juga kurang beradab. Ini kurang beradab. Jadi kabura maktan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Jadi amat berat gitu ya di sisi Allah orang-orang itu yang hanya hanya berkata-kata, tapi mereka tidak melaksanakan apa yang dia katakan, atau dalam istilah Jawa itu sering diungkapkan sebagai jargoni. Jadi ujar tok tapi orang lakoni. Jadi berkata-kata saja tapi tidak menjalankan. Ini adalah kedudukan adab. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk membicarakan jadi berkaitan dengan akhlak. Jadi di mana letak akhlak itu dalam konsep adab? Tadi di bagian awal kita sudah menjelaskan bahwa salah satu anasir yang ada dalam adab itu adalah akhlak. Jadi akhlak itu adalah perangkat untuk mendukung adab. Adab itu adalah sebuah bangunan yang kokoh dan menghimpun berbagai perangkat atau aksesoris pendukung. Apa saja yang dihimpun oleh adab? Yang pertama, penyempurnaan manusia secara berperingkat. Jadi di situ ada at-tarbiyah. At-tarbiyah itu berasal dari kata robba yarbi, yang artinya tumbuh berkembang. Jadi dalam proses pendidikan yang kita lakukan, maka kita harus berjenjang. Harus meningkat dari satu waktu ke waktu yang lain. Harus semakin baik dari satu hari ke hari yang lain. Jadi kita ini harus selalu melakukan unsur perbaikan, improvement gitu ya terhadap diri kita agar hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Agar hari esok kita lebih baik lagi dibandingkan hari ini dan seterusnya. Kemudian dalam konsep adab itu juga ada aksesoris pendukung yang lain berupa pengajaran atau pembelajaran. Berarti di situ ada taklim wa ta'alum. Jadi ada at-taklim wa ta'alum. Kemudian dalam unsur adab itu juga terdapat disiplin diri. Jadi kita ini mendisiplinkan diri kita. Riyadhatun nafs. Jadi kita mendisiplinkan an-nafs kita. Kalau kita membicarakan tentang an-nafs, maka yang dimaksud itu adalah kondisi keseluruhan, kondisi totalitas manusia. Jadi membicarakan tentang an-nafs itu berarti kita juga membicarakan tentang ar-ruh. Kita juga membicarakan tentang al-aql. Kita juga membicarakan tentang jasmani. Jadi jasmani, rohani, dan akliyah. Itu tiga-tiganya kita bicarakan ketika kita mendisiplinkan diri kita. Yang merangkumi jasad, ruh, dan akal. Kemudian bicara tentang adab itu, maka ada aksesoris pendukung yang lain, yaitu proses pensucian dan pemurnian akhlak. Jadi tahdhibul akhlak. Jadi akhlak kita itu harus selalu dimurnikan dari hari ke hari. Jadi kita berusaha untuk mengosongkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Jadi dari akhlak madmumah itu kita kosongkan dari diri kita. Kemudian kita isi diri kita dengan akhlak yang terbaik. Dengan membiasakan akhlak-akhlak terbaik itu dalam kehidupan kita, harapannya akhlak itu akan menjadi bagian dari diri kita. Sehingga akhlak baik itu akan menetap dalam diri kita, dalam jiwa kita, yang kemudian diwujudkan oleh tindakan-tindakan kita. Ini adalah akhlak sebagai perangkat pendukung adab. Nah, akhlak itu sendiri apa? Akhlak itu sendiri apa gitu ya? Apa yang dimaksud dengan akhlak itu? Jadi akhlak itu adalah bentuk jamak dari kata khuluq ya, artinya adalah perangai, tingkah laku atau tabiat. Jadi ada 3 pakar yang bahas tentang akhlak ini, diantaranya adalah Ibnu Miskawih, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan akhlak itu adalah perangai yang melekat pada diri seseorang, atau kondisi kejiwaan, kondisi batin yang melekat dalam diri seseorang, yang memunculkan perbuatan baik atau juga perbuatan buruk tanpa melalui proses berpikir terlebih dahulu, tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Kenapa? Karena perbuatan akhlak itu biasanya akan berlangsung secara spontanitas. Jadi misalnya Imam Al-Ghazali menyatakan gitu ya, akhlak itu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan proses pemikiran pertimbangan.
Ibnu Miskawih misalnya menyatakan akhlak adalah suatu keadaan jiwa yang menyebabkan seseorang bertindak tanpa dipikirkan atau dipertimbangkan secara mendalam. Jadi kondisi itu biasanya muncul secara spontanitas. Jadi misalnya gitu ya, ada orang kecelakaan di jalan raya. Saat itu, apa yang terbetik dalam diri kita itu biasanya berkaitan dengan akhlak ketika melihat orang kecelakaan itu. Sesegera mungkin dalam hati kita itu kemudian muncul satu pernyataan, Bismillah, saya akan menolong orang itu. Dia menolong orang itu dengan atas nama Allah. Artinya akhlak yang ada dalam dirinya adalah akhlak baik. Karena ada juga orang yang ingin menolong orang yang kecelakaan itu bukan karena akhlak yang baik. Misalnya, kok sing kecelakaan cewek ya, ketoke ayu misalnya. Wah, saya ingin menolong dia, mudah-mudahan nanti saya bisa mendapatkan sesuatu. Jadi perhatian misalnya, bisa PDKT. Maka bisa berarti itu adalah bagian dari kondisi kejiwaannya yang mendorong dia untuk melakukan itu seketika itu juga. Atau ada yang menolong, wah kelihatannya orang kaya ini, emasnya banyak ini ya. Wah saya ingin menolong dia sambil ngambil emasnya. Itu bisa terjadi. Nah, kondisi jiwa itulah yang mendorong perbuatan, yang mendorong dia untuk mencuri, yang mendorong dia karena Allah dan seterusnya. Ini adalah kondisi kejiwaan. Jadi kalau pengen ngukur akhlak yang dimiliki oleh teman kita itu, ya sebenarnya gampang-gampang susah itu ya. Jadi misalnya cara gampangnya, tapi ini tidak usah Anda praktekkan, ini sekedar sebagai sebuah ilustrasi. Jadi misalnya teman Anda akan datang masuk ke ruangan misalnya, Anda berdiri di samping pintu, Anda gertak dia, ketika dia kaget, maka akhlaknya akan muncul. Kalau ketika dia kaget ya, kecuali dia diam saja ketika digertak itu ya, maka kita tidak tahu akhlaknya. Tapi dari reaksinya kita akan tahu. Kalau ketika dia kaget itu, yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik. Jadi astagfirullahaladzim misalnya gitu. Kalimat-kalimat yang baik bisa jadi akhlaknya baik. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya itu adalah kalimat-kalimat yang menyatakan semua isi dari kebun binatang gitu ya. Ya di situ ada jerapah, di situ ada singa dan yang lain gitu ya. Yang biasanya digunakan untuk mewakili ungkapan-ungkapan buruk. Nggak tahu ini hewannya salah apa, kenapa mereka disebut dalam ungkapan-ungkapan buruk itu. Maka bisa jadi akhlaknya memang itu. Akhlaknya memang itu. Karena dia itu terlatih untuk melakukan itu. Kondisi kejiwaannya sudah merekam itu semua. Sehingga akhlak yang muncul itu adalah akhlak yang buruk. Ini adalah deskripsi dari akhlak. Nah, akhlak itu bisa bersifat alamiah. Jadi akhlak itu memang sudah ada dalam diri manusia sebagai bawaan lahir. Kadang-kala ada anak kecil itu yang sudah kelihatan dia ini mudah marah sekali gitu ya. Bukan pengaruh dari lingkungannya, tapi memang pengaruh yang dia bawa sejak kecil. Atau ada yang tercipta melalui proses kebiasaan atau latihan. Karena sering melakukan perbuatan tertentu berulang kali, maka dia kemudian melakukan itu pada masa berikutnya dengan ringan, karena sudah jadi kebiasaan. Karena di masjid itu sudah sering, misalnya masukkan ke kotak infak itu uang 50.000, maka ketika dia masukkan uang 50.000 pada masa berikutnya, karena sudah terbiasa, dia tidak akan merasa berat. Beda kalau biasanya 1.000, suatu ketika kok kelalen gitu ya, atau di sampingnya ada orang yang melihat, ini kalau cuma 1.000 seperti biasa kok malu ini ya. Maka dia memasukkan uang 50.000. Setelah itu mikirnya lama banget gitu ya. Kenapa yang saya masukkan 5.000 itu harusnya kan bisa untuk makan selama 1 minggu. Ini anak kos gitu ya, pengiritan misalnya. Nah itu berarti akhlaknya belum terbentuk, akhlak baiknya belum terbentuk pada saat itu. Ini kondisi kejiwaan. Kemudian kriteria akhlak itu ada 2. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan. Disebut dermawan itu kalau sering memberi. Tapi kalau hanya memberi 1 kali tidak bisa disebut sebagai dermawan. Jadi dermawan itu adalah akhlak. Nah, kalau sering memberikan sedekah maka itu adalah akhlak. Kalau dia sudah melakukan itu dengan ringan, maka itu adalah akhlak yang baik. Kemudian perbuatan itu dilakukan karena dorongan jiwanya. Kalau perbuatan itu dilakukan karena terpaksa atau karena ketakutan, maka itu tidak dikategorikan akhlak. Jadi misalnya gitu ya, misalnya kita dipaksa untuk mencuri sesuatu dari tempat lain. Kalau kamu nanti tidak mencuri dari tempat lain, awas keluargamu akan begini-begini misalnya. Kita diancam. Kita kemudian melakukan pencurian misalnya. Nauzubillahi min dzalik, dan tidak gitu ya. Maka saat itu yang kita lakukan itu bukan karena akhlak buruk kita, tapi karena kita terpaksa.
Tapi kalau Anda misalnya melakukan itu dengan sukarela, berarti akhlak kita memang buruk gitu. Ya sudahlah, saya akan melakukan itu dengan sukarela, tapi saya nanti minta bagian ya. Gitu. Nah, itu berarti akhlak kita memang buruk. Nah, lantas apa urgensi dari akhlak itu? Jadi urgensi dari akhlak itu, dengan akhlak itu manusia akan menghubungkan dirinya dengan Allah. Allah itu adalah Al-Khaliq. Allah itu adalah Al-Khaliq. Allah itu Maha Pencipta. Allah sebagai Sang Pencipta itu kemudian menciptakan makhluk. Makhluk itu pengertiannya sama dengan alam. Jadi yang dimaksud dengan makhluk itu adalah kullu ma siwallah. Jadi segala sesuatu yang selain Allah. Itu adalah makhluk. Jadi makhluk itu untuk berhubungan dengan Allah itu menggunakan akhlak. Allah adalah Al-Khaliq, menciptakan makhluk. Makhluk itu agar bisa berhubungan dengan Allah dengan akhlak. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna, dengan kesempurnaannya. Maka mestinya dia menjadi makhluk yang paling berakhlak kepada Allah. Dan dengan akhlak itu, manusia akan berhubungan dengan manusia yang lain. Ketika manusia bermuamalah dengan manusia yang lain, maka akhlak itu harus digunakan. Maka dengan akhlak itu, manusia bisa meningkatkan derajat manusia. Bisa menuntunnya pada kebaikan, menunjukkan manifestasi dari kesempurnaan iman. Karena iman itu harus dibuktikan melalui perilaku. Dibuktikan melalui ibadah, dibuktikan melalui muamalah. Harapannya dengan muamalah itu, dia bisa memiliki akhlak yang baik. Dengan ibadah itu dia bisa memiliki akhlak yang baik. Wa aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat. Sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Di sini kita melihat itu ya, hubungan antara ibadah dengan akhlak. Jadi harapannya ibadah yang kita miliki itu akan membentuk akhlak dalam diri kita. Sehingga kita tercegah dari perbuatan yang keji sekaligus mungkar dari sholat yang kita lakukan. Kemudian akhlak itu menjadi unsur penolong di hari kiamat kelak, insya Allah itu ya. Ketika kita berada di hadapan pengadilan yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini beberapa hal berkaitan dengan pembicaraan kita, berkaitan dengan adab itu. Ya. Jadi intinya kehilangan adab itu menyiratkan kepada kita, mengimplikasikan kepada kita tentang hilangnya keadilan. Jadi mengimplikasikan pada kita tentang hilangnya keadilan. Yang pada giliran berikutnya itu akan membawa kita untuk kehilangan, untuk mengalami kebingungan dalam proses keilmuan. Dalam mata atau dalam pandangan masyarakat dan komunitas yang kita miliki, jadi kebingungan terhadap ilmu dan kebingungan terhadap bagaimana cara seorang muslim itu memandang dunia, itu bisa menciptakan kondisi yang memungkinkan lahirnya pemimpin-pemimpin yang palsu. Pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kualifikasi, pemimpin-pemimpin yang tidak layak untuk memimpin karena tidak memiliki kualifikasi secara spiritual dan kualifikasi untuk memimpin. Sehingga akan memunculkan ketidakadilan dalam masyarakat kita. Karena itu, agar kondisi-kondisi semacam ini tidak muncul dalam masyarakat kita, maka mari gitu ya, kita hidupkan adab dalam kehidupan kita, dalam proses pembelajaran ilmu yang kita lakukan, dalam pembelajaran apapun. Jadi tidak hanya ilmu yang berkaitan dengan persoalan agama, tapi juga ilmu yang mendukung keberadaan agama, seperti ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu kan nanti bisa kita gunakan untuk berdakwah. Anda nanti bisa mendakwai orang-orang yang ada di luar negeri dan seterusnya. Juga ilmu-ilmu yang lain. Saya kira itu, jadi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita peroleh dari pertemuan ini. Mudah-mudahan apapun yang Anda peroleh dari pertemuan ini akan berikan bimbingan bagi kehidupan saudara-saudara dalam menjalani kehidupan agar bisa berbahagia dunia dan sekaligus akhirat. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan. Mudah-mudahan manfaat akan selalu bisa kita dapatkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.